ini kita percaya, kita datang di tempat ini dengan sukacita yang besar. Kita datang di tempat ini dengan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan sepanjang hari ini. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita percaya Tuhan yang sungguh ada di dalam hidup kita. Dia yang selalu berada bersama kita. Biarlah kita terus memberi yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau tempatku berharap. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Terima kasih Bapa. Hanya Kau tempatku terima kasih. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Kau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kemenangan
kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kebesaran, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Benar Tuhan. Biarlah saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di dalam setiap masa hidup kami. Di saat kami mengalami kesesakan, di saat kami Tuhan mengalami kemenangan, hanya Engkau yang beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Engkau mengerti akan kedalaman hati.
Kami rindu Tuhan untuk terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terus menaikkan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan dengan apa yang kami lakukan Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku benar Tuhan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Ini kami Tuhan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan aku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah, biarkanlah haleluya. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah.
dengan segenap hati kami, sebab Engkau Tuhan yang mengerti kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Ya, terima kasih. Ya, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkanlah ku menyembah, berikan dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, oh, biarkanlah ku menyembah. Haleluya, walau tak dengar puisi yang indah. Biarkanlah sekata karama-rama-rama memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari sambut kita berdiri bersama-sama. Mari arahkan hati kita menyembah Tuhan. Oraba kasih kata karama-raman. Biarkan Dia yang dimuliakan dan ditinggikan. Dia menikmati setiap ucapan kita, Dia menikmati setiap pujian penyembahan kita. Setiap kata yang keluar dari mulut kita, Dia sangat menikmatinya. Bolehkah hari ini kita mempersiapkan sebuah kalimat, kata-kata yang indah untuk Dia? Sebagai sebuah puisi yang indah buat Dia. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan Tuhan dengan penuh kasih sayang. Haleluya, biarkan Tuhan aku menyembah. Kata karama rama 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 rama. Koraba karama rama rama ya shanarandara.
Kinarama-ramaya syadaradamu. Haleluya. Shikatakarama-rama-lama-lama-lama. Kinarama-rama-rama-rama-rama-ya shedededede. Uratakaramo-karakaratarumaya sendarakatakarama-rama. Uriatakarama-rama-rama-rama-ya shedadadakaramu-radadadada. Kinaramaya shadarata kuraparama-rama-lama-lama. Kurapakaramo senarama-ramaya shedededede. Haleluya. Kidarama-rama-rama-rama-rama-rama-rama-ya shadarata. Oh, Yesus, 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 Yesus. Kidarama-rama-rama-rama-rama-rama-rama. Kami angkat hati kami angkat suara kami menyembah Tuhan. Kidarama-rama-rama-ya shedededede. Haleluya. Kinarama-ramaya shedededededede. Haleluya. Yesus, Yesus. Tuhan. Berikan urapan-Mu Tuhan, menjamah setiap kami. Haleluya. Haleluya. Nikmati setiap pujian penyembahan kami, nikmati anugerah. Kami mau menikmati anugerah-Mu ya Tuhan. Kehadiran-Mu sungguh akan memberikan kami kebebasan. Hal yang Tuhan ingin sampaikan buat jemaat. Terima kasih Engkau telah menaruh di dalam hati hamba-Mu untuk kami menyampaikan kepada jemaat sebuah pesan surgawi untuk kami dengar. Kiranya Tuhan boleh memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan pesan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami sambut kuasa firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Baik, cuaca tadi sempat hujan dan mungkin tidak banyak yang hadir pada malam hari ini. Tetapi saya percaya oleh anugerah Tuhan, apa yang Tuhan pesankan pasti akan sampai kepada kita yang membutuhkan. Pastor Message adalah ibadah di mana Tuhan memberikan pesan khusus buat saya yang tidak selalu audible voice ya. Saya mungkin seumur hidup pelayanan, saya hanya 1-2 kali saja mendengar suara Tuhan secara audible ya. Jadi saya bukan orang yang sering mendengar tiba-tiba Tuhan berbicara. Tetapi saya lebih banyak mendengar firman Tuhan atau suara Tuhan lewat pujian dan penyembahan, dan yang kedua lewat pembacaan firman Tuhan, saudara ya. Nah, kadang ada banyak ayat yang saya baca dalam sepanjang minggu ini, ada banyak mungkin kisah-kisah Alkitab yang saya baca dalam 1 minggu, tetapi tidak semua tiba-tiba Tuhan berkata untuk menyampaikan kepada jemaat dalam pesan Pastor Message, saudara. Nah, pada malam ini ada satu ayat yang ketika saya membacanya, saya ini kalau baca Alkitab begini saudara, ada yang saya baca bagian berurutan, ada yang saya baca melalui renungan harian. Jadi ada banyak ayat yang saya baca dengan berbagai variasi apa yang saya lakukan, baik saya membaca sebuah buku dan sebagainya. Nah saudara, pada ayat-ayat yang saya baca, pada pembacaan ayat urutan saya, maka saya bertemu di kitab Ayub, sebuah ayat yang waktu saya membacanya, saya percaya saya mungkin membaca ayat ini berulang-ulang ya, karena saya sudah beberapa kali selesai dalam Kejadian sampai Wahyu, saya sudah beberapa kali menyelesaikan pembacaan Alkitab saya, dan saya percaya ayat ini mungkin sudah saya baca mungkin beberapa kali. Tetapi kali itu ketika saya berdoa dan membaca Alkitab, tiba-tiba ayat ini berbicara secara pribadi, dan seperti biasa saya sampaikan bahwa Tuhan, apakah ini yang saya mau sampaikan untuk Pastor Message ya, dan
Dan saya ingin membawanya untuk saudara karena Tuhan berbicara secara pribadi lewat ayat ini saudara ya. Ayub pasal 14 ayat yang pertama, ini ayat yang menjadi perenungan saya, ayat yang indah sekali buat kita. Mari perhatikan ayat ini. Saya akan membaca untuk kita semua. Manusia yang lahir dari perempuan, di sini kita manusia, ada yang nggak lahir dari perempuan? Halo? Ya, ada yang keluar dari buah labu ya, atau ada yang dibawa dari burung bangau. Apakah kita keluar dari batu ya, atau buka jagung kemudian keluar manusia? Saya rasa nggak ada ya. Artinya ayat ini berlaku untuk semua manusia. Ayat ini untuk berlaku untuk saudara dan saya. Ya, jadi perhatikan. Ayub menuliskan begini, manusia yang lahir dari perempuan, ini bahasa yang dikatakan mungkin kalau dalam bahasa simpelnya semua manusia gitulah ya. Jadi semua manusia. Tetapi perhatikan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya, saudara ya. Dan saya percaya ini juga menjadi sebuah kebenaran yang kita terima, bagaimana manusia itu singkat umurnya, saudara ya. Kalau dulu manusia itu umurnya panjang-panjang ya, Abraham, Ishak, Yakub umurnya sampai ratusan tahun, saudara ya. Ada yang 900 tahun, ada yang 700 tahun, saudara. Tapi hari-hari ini manusia umurnya semakin singkat ya. Dan ini digenapi dalam kondisi kita hari ini. Dan Alkitab sekali lagi saya akan baca, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya. Nah, kalimat terakhir ini yang membuat saya merasa ayat ini mungkin berbicara ya secara khusus seperti di-highlight oleh Tuhan. Ya, hari ini juga saya highlight dengan warna kuning. Dikatakan manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Saudara ya, saya tiba-tiba ketika membaca ayat ini saya berkata, Tuhan, ada satu kalimat yang muncul dalam hati saya, yaitu gelisah, saudara. Nah, ketika saya menerima satu kalimat ini, saudara, saya banyak memuji, menyembah Tuhan lewat beberapa lagu yang saya rasa itu menenangkan hati saya. Karena ketika saya membaca ayat ini, saya berkata begini, benar ayat ini. Karena saya sebagai hamba Tuhan pun tidak lepas dari masalah ini, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya juga tidak luput dari kebenaran ayat ini ya. Jadi ketika ayat ini berbicara pribadi pertama dengan saya orang yang pertama kali ditegur oleh firman Tuhan. Saya orang pertama yang menerima ini sebagai sebuah kebenaran dan saya ingin berbagi kepada saudara. Jadi kalau saya hamba Tuhan yang tiap hari doa, tiap hari baca Alkitab, tiap hari baca buku rohani, saudara ya, saya bisa gelisah, saudara ya. Dan kita semua saya rasa sebagai manusia yang lahir dari perempuan, kita semua pasti pernah mengalami namanya gelisah. Yang ngerti katakan amin. Saudara, kata gelisah ini memberikan kepada saya sebuah hal yang saya mau Tuhan benar. Saya merenung, saya harus mengalami banyak kegelisahan dalam hati saya. Nah, saya coba mencari arti dari apa sih kata gelisah. Next. Arti kata gelisah ini bisa diartikan rasa tidak tentram. Misalnya beberapa orang menjelang pilpres merasa wah ini kok rodok panas ya. Mulai gelisah. Ini piye ya nanti kalau ada kerusuhan, kalau ada ribut-ribut, saudara, ada mulai rasa tidak tenang ya, tidak tentram. Rasa gelisah ya dengan alasan tertentu, saudara. Tapi kalau kemudian suasana hati yang selalu merasa khawatir dengan situasi keadaan, mungkin kita melihat kok makin lama makin susah, keadaan makin lama bukan makin enak, makin susah, dan mulai ada kegelisahan. Bisa enggak ya saya melanjutkan hidup, bisa enggak ya saya nyekolahin anak, bisa enggak ya saya harus ini dan itu, saudara ya. Ada kegelisahan-kegelisahan tertentu di dalam hati saya. Dan berikutnya, tidur tidak tenang, gelisah ya. Orang Jawa ngomong kelisian ya, mau tidur enggak tenang, rasanya gak bisa tidur, keluar tanya kenapa gak bisa tidur, gak tahu tuh, gelisah aja, rasanya gak enak gitu ya. Ada banyak yang dipikirkan mungkin, atau tidak sabar dalam hal menanti, ini juga gelisah. Misalnya kita nunggu, orang kok gak datang-datang ya, gelisah. Apalagi anak yang kita kasih, kok gak datang-datang ya, ada apa di jalan, ada apa ya. Saya kalau anak saya pulang, saya suka ngomong, dibuat ini,
di Google Map itu ya, yang posisi sekarang, sehingga saya bisa melihat pergerakan mobil anak saya sampai mana ya, sampai mana saya bisa ngikuti, saudara. Nah, kenapa? Karena saya seringkali juga merasa gelisah ya, apalagi pulang malam, mereka sendirian. Saudara, saya perlu mengikutinya. Kenapa? Karena kadang gelisah menanti kok nggak datang-datang. Apalagi waktu istri saya sakit, masuk rumah sakit, dan dokter menyarankan kalau mau ada pemeriksaan lebih, boleh dicek lebih dalam. Dokter cerita nanti di ususnya dimasukin kamera ya, ini dan itu, nanti dilihat. Wah saudara, itu menjadi kegelisahan sendiri buat saya, nggak tenang ya. Rasa pingin tahu kenapa kok dia sakit sampai begitu. Pingin ngerti masalahnya, tapi juga gak siap menerima kenyataan ya kan. Kalau andai kata dokter sampai ngomong, wah ini ada miom lah, ada inilah, ada. Wah saya ada gelisah waktu menanti dia dibawa ke ruang untuk diperiksa dokter, untuk difoto, dimasukin alat-alat. Waduh rasanya gak tenang sekali saudara ya. Gelisah, ada banyak kegelisahan yang mungkin kita harus hadapi hari-hari ini saudara. Nah, ketika saya coba Tuhan, apa sih yang saya harus lakukan ketika saya harus gelisah dengan semua keadaan yang ada, saudara ya. Maka Tuhan tidak hanya memberikan kita sebuah ayat yang memberikan kita panik ya. Kebenaran kan, itu kebenaran. Manusia yang lahir dari perempuan, umurnya pendek, umurnya singkat, dan penuh kegelisahan, ya itu kebenaran. Firman Tuhan berisi kebenaran, aletheia. Aletheia itu kebenaran ya. Ya, saya mengaku itu benar. Tapi kalau kita berhenti pada satu sisi, maka kita akan, terus gimana Tuhan? Kalau aku gelisah terus piye? Terus aku harus seperti apa? Nah disinilah indahnya firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita kebenaran, aletheia, tapi juga memberikan kepada kita sebuah solusi, ya, sebuah kekuatan. Maka next inilah yang saya temukan di dalam pembacaan Mazmur 43 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras yuk. 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, sekali lagi mari perhatikan ayat ini. Daud berkata bukan kepada orang lain. Daud pernah mengalami kegelisahan. Daud pernah mengalami rasanya dikejar-kejar orang untuk dibunuh. Daud merasa menjadi orang yang benar tapi dipersalahkan. Daud adalah orang yang pernah melakukan dosa sehingga gelisah. Maka Daud dalam kegelisahannya, rupanya Daud punya solusi, saudara. Solusi yang pertama ketika dia mulai berbicara, menyadari keadaannya, dan dia mulai menyadari dan dia mulai bertanya bukan kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri. Nah ini yang saya sering ngomong, the power of self-talk, ya. Kuasa berbicara kepada diri sendiri, self-talk. Saudara, kita rasanya kayak orang gila ya kalau ngomong sama diri sendiri ya. Kita misalnya ngomong di cermin ya, hei kamu, kenapa kamu tertekan, hai jiwaku, kenapa ya? Ngomong sama diri sendiri, kalau kita mungkin diintip sama orang, mungkin suami kita akan ngomong rodok stres ya, istriku ya. Mungkin kalau kita suami, kita ngomong, wah istri kita ngomong, waduh bahaya ya, suamiku rodok stres ya. Tetapi itu yang Daud lakukan loh. Daud tuh ngomong sama dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia ngomong kepada dirinya sendiri. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau tertekan? Ya, saudara, kita harus menyadari kegelisahan itu menjadi sebuah indikasi bahwa kita sedang ada dalam tekanan. Saya bertemu dengan seorang psikolog yang dia berkata begini, tingkat orang stres yang paling tinggi, camkan ya, ini pendapat seorang pakar psikolog, dia ngomong, tingkat stres orang yang paling tinggi adalah ketika orang itu dia menyadari bahwa dirinya seolah-olah tidak stres, saudara. Ini ya, tingkat stres yang paling tinggi adalah ketika orang merasa bahwa dirinya nggak stres, padahal dia stres, saudara. Wah ini susah ya, saya ngomong kok bisa begitu? Ya,
lihat orang gila di jalan, tanya, dia stres nggak? Enggak, ya kan? Kenapa kamu makan sampah kayak gitu? Kamu gila ya? Siapa ngomong gila? Kamu yang gila ya. Kadang kita bisa digila-gilain sama mereka, saudara ya. Makanya menurut psikolog ini ngomong, tingkat stres yang paling tinggi adalah ketika orang merasa bahwa dirinya nggak stres, saudara. Padahal ada tekanan. Kalau saudara hari ini masih gelisah, mari kita bersyukur. Karena berarti tingkat stres kita masih dalam taraf yang normal ya. Kalau saudara sampai stres dan nggak sadar saudara stres, saudara sampai jalan keluyuran nggak pakai baju ya, saudara dan merasa oke saja, maka itulah tingkat stres yang paling tinggi. Jangan sampai kita ada di posisi yang seperti itu ya. Saudara harus menyadari bahwa kegelisahan yang saudara hadapi adalah berkat awal buat kita. Ketika kita menyadari, oh iya ya, ada problem. Ya, Alkitab juga menyatakan manusia itu penuh dengan kegelisahan. Saudara, saya jadi menyadari ya, di situ saya berkata, hari ini saya bisa bersyukur Tuhan untuk kegelisahan. Karena kalau saya sampai merasa nggak gelisah, saya melihat ekonomi keluarga lagi melorot misalnya ya, misalnya saudara menghadapi ekonomi keluarga yang lagi melorot, saudara menghadapi penyakit yang makin parah, saudara sedang menghadapi anak-anak yang makin mungkin brutal begitu ya, saudara jauh dari Tuhan dan saudara nggak gelisah, wah itu bahaya saudara ya. Saudara merasa tenang-tenang saja, enteng-enteng saja, menurut saya itu adalah sesuatu yang salah ini ya. Maka ketika Tuhan menaruh kegelisahan dalam hati kita, sebenarnya itu hal yang patut kita syukuri, saudara. Oh iya ya, saya menyadari sekarang bahwa ternyata ada persoalan dalam diri saya. Jadi kegelisahan itu suatu tanda, indikasi di dalam hati kita yang normal sebenarnya. Ketika kita menghadapi situasi dan kita gelisah, saudara ya. Makanya kan beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang istri ya, seorang istri dari seorang suami, dia ngomong gini, itu loh Pak, suami saya itu, wong tahu keuangan keluarga lagi susah, ya, lagi makin lama makin buruk, malah menganteng tok, ndak gerak sama sekali, menganteng tok, yang terima, ya, dan nggak kerja apa-apa dan dia main game tiap hari, saudara, dan waduh, gimana nih ya, ngomong tenang toh, katanya orang Kristen berserah. Ya kamu ngomong enak berserah, ini keuangan keluarga yang berantakan gini. Piye saudara ya. Nah saudara, kegelisahan ternyata penting untuk kita ya. Supaya kita bergerak, supaya kita bisa bertindak saudara. Maka hari ini yang pertama kita melihat begini saudara. Kegelisahan adalah berkat Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menyadarkan kita harus berbuat sesuatu. Yang tadi katakan amin. Saudara, mari kita melihat apa sih masa depan yang kita harus capai. Saya kemarin mengikuti salah satu khotbahnya Pendeta Nathan ya, Nathanael S. Prayogo. Saya anggap beliau adalah salah satu mentor saya hari ini dan salah satu guru yang membimbing saya juga, saudara ya. Walaupun umur kami tidak beda jauh, tapi saya merasa dia adalah orang yang saya bisa submission untuk saya berkata, Pak, izinkan kami untuk di mentor gereja ini, dan beliau dengan sukacita boleh menyampaikan satu hal ya. Nanti ulang tahun gereja Pak Nathan akan berkhotbah di sini ya. Ulang tahun gereja kami sudah setting dan jatuhnya hari Minggu persis, sehingga saya setting untuk 2 kali ibadah pagi dan sore ya. Jadi dan beliau yang menawarkan diri untuk bisa hadir. Kita tahu pelayanan beliau begitu padat, tapi dia menawarkan diri, bolehkah kami hadir di Magelang. Saya ngomong tidak semua orang bisa dapat jadwalnya Pak Nathan, tidak semua gereja bisa dapatkan jadwal beliau. Tapi ketika dia menawarkan, dan itu ada anugerah buat kita ya. Saya kemarin mendengar satu khotbah yang bagus sekali, salah satu kata yang dia ucapkan adalah begini, masa lalu kita tahu, bisa karena kesalahan kita ya. Kita punya masa lalu itu suatu kesalahan adalah suatu masa lalu yang kita pernah lakukan dan kita tahu. Tapi masa depan, siapa yang tahu? Masa depan itu semua nggak ada yang tahu. Artinya apa? Semua flat, semua seperti kertas putih yang tidak ada orang yang pernah menggores apapun di masa depan kita.
Masa lalu kita tahu kesalahan kita, kata Pak Nathan begitu ya. Dan masa depan itu siapa yang tahu? Masa depan itu suatu yang belum seorang pun menggoreskan. Orang lain ataupun kita belum pernah menuliskan apa-apa di masa depan kita. Maka jangan takut dengan masa depan. Karena masa depan itu kita semua sama. Baik saya maupun saudara, kita siapa yang tahu masa depan kita? Siapa yang tahu apa yang terjadi pada kita untuk minggu depan, bulan depan? Tidak ada yang tahu. Masa lalu boleh kita berkata, oke, itu kesalahanku. Dan orang bisa punya alasan untuk merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan di masa lalu. Tapi masa depan, siapa yang pernah masuk di sana? Semua seperti kertas putih yang tidak ada orang satupun pernah menggoreskannya di dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu takut karena belum ada orang yang punya pengalaman dengan masa depan, ya kan? Tapi yang indah adalah kata Pak Nathan begini, di masa depan ada Tuhan yang menanti kita. Katakan amin. Saudara, itu membuat saya berkata, iya ya, kenapa saya mesti gelisah ya? Kenapa saya mesti gelisah ketika saya percaya masa depan saya nggak tahu, tapi ada Tuhan menunggu saya di sana, di masa depan. Tuhan menanti saya di masa depan, Tuhan menanti masa depan untuk pelayanan saya, anak-anak saya, keluarga saya. Kenapa saya mesti takut, saudara? Kenapa saya mesti gelisah? Saudara, seolah-olah jadi sebuah rangkaian sesuatu yang ketika saya terima firman Tuhan, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh dengan kegelisahan. Saya mendapatkan ayat ini dan saya mendapatkan kalimat-kalimat yang menguatkan dari Bapak Nathan, maka saya berkata, ya Tuhan, terima kasih. Saya hari ini nggak takut, gelisah saya buang. Kenapa? Karena saya merasa masa depan saya hanya ada Tuhan di sana. Tidak ada orang lain, tidak ada saya sekalipun yang pernah menggoreskan sesuatu di masa depan. Tapi yang pasti ada Tuhan di masa depan kita. Katakan amin. Alkitab berkata masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Dan itu memberikan saya kekuatan. Saudara, maka hal yang berikutnya, next. Ini yang harus kita lakukan. Maka berharaplah kepada Allah. Ayat tadi dikatakan, mungkin mundur satu, kita sekali lagi mengulang ayat ini. Dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Katakan berharaplah kepada Allah. Ya, next, ini baru saudara lihat. Berharaplah kepada Allah. Nah, kenapa kita harus berharap kepada Allah? Karena dia pribadi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Karena Allah memegang hidup kita. Karena Allah pribadi yang tidak mengecewakan. Karena Allah pribadi yang kita berkata unfailing hope. Pengharapan kita enggak gagal di dalam tangan Tuhan. Walaupun menurut kita seringkali kita gagal, tetapi percayalah, kalau kita bersama dengan Allah, seolah-olah jalan kita gagal. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Maka inilah yang harus kita miliki, berharap sama Tuhan, saudara. Hari ini letakkan pengharapan kita. Ketika engkau melihat anak-anakmu, engkau berkata, Tuhan, aku serahkan masa depan anak-anakku ke dalam tangan-Mu. Ketika engkau mungkin berdoa, Tuhan, aku serahkan hidupku, kesehatanku, umurku ke dalam tangan-Mu. Mati hidupku di dalam tangan-Mu. Hidup di bumi, diberkati, mati masuk surga. Paulus berkata, karena bagiku hidup itu Kristus, kalau mati adalah keuntungan. Mari kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Mari serahkan hidup kita, berharap penuh dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini saya terus berbicara tentang pengharapan. Mungkin sampai 2 atau 3 bulan ke depan, saya akan terus berbicara tentang pengharapan. Karena itu yang penting buat kita hari-hari ini. Di saat-saat sulit yang kita sedang hadapi, kita butuh namanya pengharapan. Nah, kalimat yang kedua yang membuat saya tergelitik di dalam ayat kita adalah, yaitu, mundur boleh sekali lagi, minta tolong. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab, baca sama-sama, 2, 3 sebab, aku bersyukur apa? Lagi kepadamu. Ya, oke, kembali ke next slide. Oke, next. Ini yang harus saya mau sampaikan. Berharaplah lagi kepada Tuhan. Ya, bersyukur lagi, kata Alkitab. Pemazmur berkata, mari kita bersyukur lagi. Saudara,
kata lagi itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang memberikan saya kekuatan. Saudara, jangan berhenti untuk mengucap syukur. Mengucap syukur lagi. Tapi Tuhan, hari ini aku mengalami kesialan mungkin. Tapi bersyukur lagi. Besok bersyukur lagi. Lusa ya bersyukur lagi. Tapi Tuhan, keadaanku tidak menjadi semakin baik seolah-olah bersyukur lagi. Itu yang saya sebut jangan berhenti untuk mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur bukan karena kita menerima sesuatu dari Tuhan. Alkitab mengucapkan, kalau kita mengucap syukur karena kita mendapatkan pemberian dari Tuhan, itu adalah sesuatu yang biasa. Alkitab berkata orang dunia pun bisa melakukannya. Ya, saudara, ketika saudara keluar ada orang kasih barang, terima kasih, ya. Kalau orang menerima sesuatu, dia berterima kasih, itu kalau kita berkata orang dunia pun bisa melakukannya. Tidak harus dari Kristen, saudara ya. Kami tadi bongkar-bongkar salah satu barang, saya dengan istri di rumah, ada beberapa tas yang saya punya, baik tas-tas seminar, tas-tas yang saya dulu pernah pakai dan mungkin talinya sudah mulai nggak bagus, saudara ya. Kami mau buang tapi kok masih bagus ya, resletingnya masih cakep, tapi masih oke ya. Saya ngomong nek dibakar sayang, saudara. Maka saya tadi ada nyegat orang lewat, saya ngomong, Pak mau tak kasih tas gak? Mau Pak, mau. Tak saya kasih tas, dia ngomong, waduh bagus, terima kasih. Matur nuwun Pak, matur nuwun. Orang kalau dikasih terima kasih, itu biasa, dunia pun bisa melakukannya saudara. Kalau saudara diberkati Tuhan, saudara bersyukur, biasa. Orang dunia pun bisa melakukannya saudara. Tapi masalahnya ketika keadaan seolah-olah menggelisahkan kita, dan di tengah-tengah kegelisahan, seperti Daud berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ayo bersyukur lagi. Artinya bersyukur lagi itu dulu pernah mengucap syukur, sekarang dituntut, ayo mengucap syukur lagi. Kalau kamu dulu, minggu lalu kamu bersyukur karena usahamu diberkati. Bulan lalu kamu bisa bersyukur karena daganganmu laris. Bulan lalu kamu bisa bersyukur karena penyakitmu disembuhkan. Hari ini ketika kita mungkin harus menghadapi situasi yang seolah-olah buruk, Alkitab berkata, Daud berkata, ayo bersyukur lagi. Tapi kan situasinya beda, lo tidak ada masalah. Punya uang atau enggak punya uang, bersyukur bukan sesuatu yang harus berkurang. Ya, atau dihilangkan. Maka Alkitab berkata, jangan berhenti mengucap syukur. Maka hari ini, malam ini mungkin mengingatkan kita, ada hal-hal yang mungkin enggak enak kita harus hadapi, tapi tetaplah mengucap syukur. Katakan amin. Itu yang Tuhan pesankan untuk sampaikan kepada jemaat. Sampaikan kepada jemaat. Di tengah-tengah situasi apapun tetap mengucap syukur, saudara. Tetap ucapkan syukur. Bahkan Daud berkata, kenapa engkau gelisah, hai jiwaku? Kenapa engkau tertekan, hai batinku? Ayo berharap sama Tuhan. Ayo mengucap syukur lagi, saudara. Daud berkata kepada dirinya sendiri, jangan berhenti untuk mengucap syukur. Pakai mulut kita bukan hanya untuk bersungut-sungut dan meratapi atau ngomel dengan semua keadaan. Tapi mari pakai untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara, ini memberikan kepada kita sebuah pengertian bagaimana hidup kita. 3 hal yang kita mesti pahami. Yang pertama, sadari bahwa kegelisahan adalah berkat. Yang kedua, mari kita percaya bahwa berharaplah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari jangan berhenti untuk mengucap syukur. Pemain musik bisa siap? Saya berkata bahwa hari ini biarkan firman Tuhan menjadi pesan. Tuhan pernah menyampaikan itu dalam hati saya beberapa hari yang lalu dalam doa. Saudara, saya ada waktu ketika saya duduk di ruang kerja saya membaca Alkitab untuk memahami, untuk mengerti secara intelektual. Saya belajar
homiletik, saya belajar tentang sejarah penulisan Alkitab, saya baca tentang bagaimana apa maksud penulis dan itu dan lain sebagainya. Tapi ada satu saat saya membaca Alkitab untuk saya membuka diri, Tuhan berbicaralah. Karena saya rindu untuk firman itu bukan hanya logos ilmu pengetahuan, tapi juga rema yang berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Amin. Nah, di dalam biasanya apa yang saya temukan adalah dalam rema firman Tuhan yang saya pakai untuk menyampaikan di hari Kamis seperti ini. Dalam pastor message adalah bagaimana Tuhan ingin berbicara. Ketika saya membuka hati Tuhan, saya akan baca Alkitab, berbicara lewat ayat-ayat, dan seringkali saya bahkan tidak menafsir begitu rumit setiap ayat yang saya terima. Saya hanya menerimanya sebagai suatu kekuatan. Sekali lagi, bahkan saya tidak begitu rumit untuk menafsirkan ayat itu secara teologis. Walaupun saya punya kemampuan untuk hal itu, tapi saya berkata, Tuhan, biarkan ayat itu berbicara secara sederhana di dalam hati saya. Nah, itulah yang saya biasa sampaikan di dalam pastor message di hari Kamis. Dan apa yang Tuhan sampaikan kepada saya, itu juga pesan buat jemaat di tempat ini. Dua perkara yang saya mau tekankan buat kita semua. Mari kita berharap kepada Allah. Hari ini tengah-tengah kegelisahan kita, berharap kepada Allah. Yang kedua, jangan berhenti untuk mengucap syukur. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Urapa kasih kata karam. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Saya senang kalimat ini. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Haleluya. Untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Boleh sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah, walaupun ada kegelisahan melanda kami, namun tanganmu, ini iman kami Tuhan, ini kepercayaan kami Tuhan, ini pengharapan kami Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari
kesetiaan-Mu. Oh, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Kau Allahku yang setia. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti mengucap syukur. Teruslah berharap walau seolah-olah engkau tidak melihat apa yang Tuhan janjikan. Jangan berhenti berharap walau seolah-olah sesuatu yang tampak mustahil terjadi. Jangan takut untuk berharap walau seolah-olah jawaban itu jauh dari kita. Abraham diberi janji tentang keturunan yang banyak. Walaupun dia tidak melihat pengharapan itu, seolah-olah menjadi nyata. Dia sudah menjadi tua dan istrinya berhenti haid. Tapi dia menjaga pengharapannya sampai pada waktunya Tuhan. Hari ini mungkin kau berdoa, ada doa yang mungkin kita sudah naikkan berbulan-bulan, dan seolah-olah tidak ada jawaban. Dan saudara sempat berhenti berdoa untuk pokok doa itu. Maukah malam ini kita kembali mendoakannya? Maukah hari ini engkau kembali mengharapkan itu? Mungkin kau berkata, Tuhan aku sudah berdoa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mungkin ini bukan jawaban. Mungkin Tuhan tidak berkehendak. Tapi hari ini saya ingin menantang saudara untuk berharap kembali sama Tuhan. Yuk berharap lagi. Berharap lagi. Dan mari kita juga bersyukur lagi. Kalau dia pernah berkati. Kalau dia pernah menyembuhkan. Kalau dia pernah menolong. Dan kita pernah bersyukur di waktu-waktu yang lalu. Tapi hari ini seolah-olah pertolongan Tuhan jauh dari kita. Maukah kita nurut akan firman Tuhan ini? Seperti Daud berkata, aku mau bersyukur lagi kepada Tuhan. Aku mau bersyukur lagi kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk mengucap syukur
Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan. Jangan hanya bersyukur di waktu-waktu yang lalu, tapi juga saat ini. For I will again give thanks to my God. Sebab aku akan bersyukur lagi, again. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shikata karama-lama. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami Tuhan. Idara marah ya sikata karama-lama. Ku bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Biarlah pengharapan kepada Tuhan dan bersyukur lagi memberikan kepada kami bebas dari kegelisahan yang mendera kami. Setiap kali kami gelisah, kami menyadari dan kami akan berharap kepada Tuhan dan kami akan bersyukur lagi. Jangan sampai kami hidup terus-menerus dalam kegelisahan dan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi biarlah ketika kegelisahan melanda, bahkan mungkin malam ini kami yang gelisah untuk berbagai hal. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap kami. Kiranya pengharapan kepada Allah akan semakin kuat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dikaruniakan kekuatan untuk terus berharap. Diberikan kemampuan untuk terus mengucap syukur. Dan Tuhan akan memberkati sehingga kegelisahan akan segera berlalu dari hidup kami. Dan jika ada kegelisahan yang lain muncul, karena firman Tuhan berkata manusia penuh dengan kegelisahan. Mungkin ada kegelisahan yang datang silih berganti, tapi malam ini kami mendapatkan solusinya. Setiap kali gelisah datang dalam hidup kami akan berharap kepada Tuhan. Dan kami akan mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, diberkati jemaat yang dengan setiap beribadah di tengah-tengah cuaca yang mungkin lebih enak kami di rumah. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani, kiranya Tuhan juga akan mempertimbangkan menjadi berkat-berkat yang akan melindungi dan memberkati kami semua. Terima kasih, berkati juga mungkin jemaat sebentar akan memberikan persembahan. Tuhan kiranya akan memberkati persembahan kami. Dan kuduskan sehingga kami memberikan dengan sukacita, bukan dengan sungut-sungut. Tuhan yang memberkatinya. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang menjadi bagianmu. Tuhan, sebelum kami menerima berkat, tak lupa kami menaikkan doa syafaat untuk bangsa ini. Berkati Indonesia untuk masa-masa kampanye dan juga menuju pilihan presiden. Kami doakan semua aman, terkendali. Diberkati Indonesia, diberkati bahkan kota kami Magelang, Tuhan akan melindungi, semuanya akan terkendali sehingga tidak ada mengganggu usaha, bisnis, sekolah, bahkan merusak semua hal.
Tuhan akan memberkatinya. Pilihkan pemimpin yang Tuhan kehendaki. Amin, Tuhan. Kami akan tunduk sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan inilah berkat yang Tuhan sediakan bagimu. Pulang dengan berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percayakan sama-sama. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.